Jadi kalau ada orang membahas tes DNA, berarti bisa dikatakan bahwa dia benar-benar tidak ada ikatan dengan agama. Orang yang ngotot membuat tes DNA berarti dia berlepas tangan daripada hukum syariat. Karena syariat tidak membenarkan itu. Orang yang membahas tes DNA biasanya mereka yang menyelisih syariat. Nah, gimana gue? Orang yang membahas DNA itu orang yang menyelisih aturan syariat dengan landasan kemiripan habaib dengan Yahudi. Ini membenarkan keautentikan bahwa memang habaib itu cucu Rasulullah. Kalau memang tidak ada kemiripan dengan gen Yahudi berarti bukan habaib. Kalau kita tarik ke atas, kok ada kemiripan ini antara habaib dengan Yahudi? Ya memang misanan sepupunya kok. Justru itu membenarkan keautentikan bahwa memang habaib itu cucunya Rasulullah. Kalau nggak mirip, maka malah justru salah. Jadi kalau ada orang mengatakan, para peneliti ahli genetik yang mengatakan ada kemiripan antara genetiknya habaib dengan genetiknya Yahudi, itu kok mirip? Ana benarkan itu. Karena memang kalau ditarik ke atas, mereka itu sepupuan, pasti mirip. Kalau nggak mirip malah palsu. Kalau bagi saya Husain Baqil Tuban ya sama aja dengan yang lain. Kemarin dia bilang, oh ya memang Mbak Alawi itu DNA-nya Yahudi karena sampai Nabi Ibrahim, intinya kan gitu. Ya enggak, itu kan Yahudi Kaukasia kan. Ya jelas tuh dipleset-plesetin gitu loh. Koko tadi nyampaikan Koko tidak setuju dengan tes DNA karena ada sesuai syariat. Itu satu poinnya. Nah, yang kedua, kita orang ini di sini Koko, mungkin antum lebih figur di publik daripada kita yang ada di sini. Kita kan berharap ada satu orang public figure dari kita ini yang bisa menenangkan pemikiran keadaan umat dalam ambil keputusan. Apa itu? Tentang tadi itu yang Ana bilang tadi tentang Yahudi itu menurut pemahaman banyak orang. Kita bicara awam, spesifikasinya seperti apa? Ana sudah. Kalau Ana ditanya Yahudi, meskipun Ana tahu sejarah itu Yahudi jelek sekarang. Nah, dulu dia juga nangis-nangis minta maaf itu pada GG Nusantara. Tahu-tahu ketahuan streaming dengan kelompoknya cengenges. Ya kalau saya itu dulu nggak percaya sama Husain Baqil Tuban. Apalagi kalau udah menyangkut nasab ya. Udah. Ini kan Mbak Alawi itu kan gimana caranya, yang penting kan masyarakat tetap percaya bahwa mereka keturunan Nabi. Ada orang ya orang ya, tapi ya data orang data bukan itu yang mengomentari tentang Habib Umar bin Hafid itu menurut pandangannya Koko ya apa? Buat kleret. Iya. Nggak usah disebutkan lah namanya. Gini aja, si Fulan itu suruh buat pengajian, terus kita buat pengajian lebih rame mana? Oh iya Go, enggak loh, maksudnya anak kan bukan masalah ramenya pengajian kan, barokah ndaknya kita orang enggak tahu. Enggak, maksudnya anak itu sikap kita ini bagaimana kepada umat gitu loh Go, umat-umat yang mereka mungkin belum dalam jalan mencintai. Umat tanyanya gini, umat tanyanya di media publik ya, atau tanya di media tertutup? Bukan, sikap kita nih loh Go, bikin penjelasan seperti Koko tadi itu harus atau ya apa harusnya. Kalau perintah Sayyidil Habib diam. Ini mah itu aja dipleset-plesetin tes DNA Yahudi, arahnya dibilang ya keturunan Nabi Ibrahim. Ini nggak beda no. Kalaupun DNA Yahudi di situ kan Kaukasia. Dan kalau sampai ditarik ke Nabi Ibrahim kan tidak segaris dengan Rasulullah. Karena yang Bani Israel yang jadi Yahudi itu kan dari Yakub, bukan dari Ismail. Ya, namanya ya Pak, perlu enggak? Kan simpel itu, perlu enggak kita aja tes DNA? Begini. Loh, kita ringkas aja, kita perlu enggak tes DNA? Begini, Ana tidak akan berfatwa karena apa yang Ana sampaikan pasti akan membuat orang itu akan mendiskusikan kembali dan akan kenapa kalau ya, kenapa kalau benar, kenapa kalau enggak penting, kenapa kalau penting. Nah, itu yang akan Ana bongkar ya. Kebetulan Ana dari keluarga akademisi kedokteran. Istri Ana dokter, ibu Ana dokter, abah Ana dokter, ipar Ana dokter, bahkan mereka adalah patologi anatomi. Masalah biogenetik mereka sangat paham sekali.
Jadi tolong anak jangan dibantah dulu, anak akan jelaskan ke antum. Tapi ya memang hobinya plesetan, sentakil, enggak apa-apa, santai aja. Cuma saya heran juga teman-teman ini paham nggak ini pada ngupload gitu. Anak mau tanya, antum ini ada gen Yahudi apa enggak? Tunggu bro. Ada. Ana belum Ada. tes, jadi Ana belum tahu ada atau enggaknya. Tes positif berarti Enggak, hamil. kira-kira ada apa enggak? Kalau Ada. ada berarti asli. Sepertinya Ana Berarti asli. kalau Yahudian, nah kayaknya alafu kuku. Kalau Yahudi kayaknya enggak, mungkin ke Bani Israel ya. Nah, mana enggak? Yang tahu sekarang ini, antum ada enggak? Kalau ada berarti asli, kalau enggak ada berarti palsu. Iya. Jadi harus dipastikan Yahudi mas ya. Iya. Saya mau tanya, 2019 gitu, ketahuan itu Kan Bani Israel itu Bani Yahudi. Iya, Tuh, terus kenapa? salah antum. Salah. Bani Israel itu dia itu satu kaum. Kalau Yahudi itu satu organisasi. Bukan agama Yahudi itu. Karena dapat wasiat khusus dari Abu Yazan. Ta'alimu siyasah wa la yadkhulu fiha. Jadi jangan dinilai kita ini kampungan nggak ngerti masalah seperti itu. Itu pertama kali ketika Israel berhasil membuat negara sendiri, maka ada perintah seluruh warga negara Israel diperintahkan untuk masuk ke Israel. Nah, seperti itu diperintahkan untuk masuk. Nah, di Tahun situ yang datang 1950 berarti ya? Orang berbagai paras ya, orang berbagai paras yang datang, maka dia diadakanlah yang namanya tes DNA. Ketika diadakan tes DNA, banyak yang parasnya Yahudi tetapi nggak masuk gen, maka dia dibuang, dianggap bukan. Dan banyak yang parasnya orang-orang negro, bahkan orang-orang paras seperti mata sipit, dia dianggap Yahudi karena apa? DNA-nya cocok. Nah, jadi ada di sana. Jadi mereka nggak melihat warna kulit, nggak melihat paras. Kalau ada gen Yahudi maka boleh masuk. Itu pertama kali. Kita tidak bicara orang berilmu ya. Kalau orang berilmu, mereka akan cari tahu dasarnya, mereka akan cari tahu beberapa hal untuk memastikan keputusan atau kesimpulan tersebut. Tapi seandainya ini anak tanya ke orang awam ya, atau Muslim yang awam, kalau ditanya Yahudi itu positif atau negatif, kira-kira jawaban mereka apa? Orang awam ini klasifikasinya apa dulu? Ya mereka yang cuma mendengar, kalau kayak Habib Husin ini kan Masya Allah pemahaman sejarahnya Masya Allah. Nah cuma pertanyaan anak ini kalau, dan yang mendengar ini kan sedikit, enggak sama kita orang ini, enggak ya kita orang muji antum betul. Jadi kebanyakan dari kita ini kan banyak di sekitar kita orang-orang ini yang hanya mendengar dan ngambil kesimpulan. Nah kalau mereka mendengar Yahudi, kira-kira pemahaman mereka itu hal baik atau buruk kira-kira? Ana tanya lagi ke antum, klasifikasinya yang kita bicarakan ini siapa? Kebanyakan orang, mayoritas orang. Gini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita berbicara di lingkungan akademisi atau mewadahi pikirannya orang. Gini Habis, yang ada di sini lah Habis, yang ada di sini aja. Kalau anak tanya sekarang gini, kalau anak tanya ke Habib Husin akan jawab, oh iya, tidak usah marah kita, karena kita ini misanan ke atasnya itu masih ada misanan. Kalau kita bertanya ke Habib Husin, nah, kalau anak tanya sekarang gini, anak tanya ke Habib Din, Yahudi elek apa enggak Din? Yahudi elek. Nah, ini Elek apanya? pemahaman kita Pemahaman. tentang Yahudi. Ya. Makanya, anak kan mau tanya dulu, klasifikasinya yang dibahas itu apa? Akhlak kah? Wajahnya kah? Atau Oh, bukan. kecerdasannya? Pemahaman orang tentang kata Yahudi. Betul. Ya. Pemahaman Yahudi itu. klasifikasinya Anak tahu, antum berbicara secara namanya itu subjektif ya, bukan komprehensif. Nggak Anak pakai tahu. itunya Habib, maksudnya anak ini, kita ini kan kayak anak sering dengar ceramahnya Habib Husin. Tujuan kita ini kan menyelamatkan umat dari pemahaman yang salah, dari ngambil kesimpulan dan keputusan dengan ilmu yang sederhana. Itulah Habib. Dan yang tersebar sekarang, kalau sekarang kita bicara gini, oh Habib itu darahnya sebetulnya mirip sama Yahudi. Oh iya benar, oh berarti Yahudi itu tidak begitu buruk. Berarti Habib ini ya masih ada turunan Israel sana. Kayak Bidin, mungkin Bidin Netanyahu namanya gitu loh Habib. Jadi maksudnya anak ini
pemahaman kita itu kan berbeda-beda, Habib. Karena Ana ya sebagai pendakwah kecil yang berdakwah dengan masyarakat di bawah ini, Ana melihat orang-orang ini gampang menerima kabar dan langsung ambil kesimpulan tanpa bertanya, lalu merubah sikap dan sifat mereka, bahkan jalan kehidupan mereka. Nah mungkin kalau kayak tadi Habib Husin jelaskan ke kita Ya, di berarti sini, berarti Ana kan disuruh mewadahi lingkungan antum kan gitu. Loh, bukan. Berarti berarti kalau itu berarti apa namanya? Tidak luas ini. Bukan, Habib, bukan. Bukan lingkungan antum mungkin orang-orang hebat. Nah, tetapi kan kita berbicara sesuai apa yang ada di hadapan kita. Yang jadi masalah ini ini kayak katanya Kiai ini. Yang jadi masalah itu mereka ngoceh-ngoceh di publik dan tidak semua orang ngerti. Betul. Kita tidak tahu tentang sejarah Yahudi, Nasrani yang sebenarnya. Anak meskipun kita orang ini bodoh, karena pernah baca sejarahnya tentang Injil yang asli dulu. Dan begini ya, pemahaman Ana mau tanya ya. Ana mau tanya ke antum ya. Ini yang dibahas kan DNA. Bukan Habib. Kita orang ini kalau Ana ya, mohon maaf. Bentar, kalau seandainya emang Ana apa namanya? Ya. Kita orang mohon maaf. Kalau Ana pribadi kayak seperti Habib Bidin tadi, meskipun jawabannya guyon, arahnya beliau itu ke wis lapo bahasiku. Toh tadi Habib Husin sudah nyampaikan DNA itu tidak ada urusan sama syariat. Ana pribadi emang tidak ngurusi itu, meskipun harus ada dari kalangan kita yang memahami itu. Tetapi yang pengen kita bahas di grup yang rahat ini, ayo Rek, ya apa iki? Ya apa ini? Ya. Umat ini sudah salah paham. Umat ini banyak salah mengartikan, gitu loh. Oke. Ana sederhanakan ya pembahasannya ya. Ana sederhanakan gini ya. Kita lagi berbicara soal mobil. Orang yang nggak paham omongan Ana dianggap adalah mengonek-konekkan antara habaib dengan Yahudi. Nah, jadi memang di sini ada pertentangan pemahaman tergantung daripada pengalaman hidup dan ilmu yang dia miliki. Pengalaman hidup, kalau ilmu yang dimiliki adalah orang dokter maka membenarkan, atau orang yang ahli genetik maka membenarkan apa yang Anda ucapkan. Tapi kalau orang nggak ngerti ilmu genetik, nggak ngerti bil kinayah, bil isyarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, semoga kita tetap selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, kita kembali mengulas perihal pernyataan salah seorang habaib dari klan Ba'alawi, Husain Bagil Tuban, yang menanggapi soal pernyataan pakar genetik yang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil uji tes DNA, silsilah Habib Ba'alawi terdeteksi sebagai ras Yahudi Ashkenazi Sephardic. Topik ini sebenarnya sudah kami ulas dalam video sebelumnya, di mana Husain Bagil setuju dengan pendapat pakar yang menyatakan jika nasab Ba'alawi justru tersambung dengan Yahudi. Namun beliau menegaskan bahwa kesetujuan pendapat itu bukan soal tersambung, melainkan mirip. Ya, mirip dengan DNA Yahudi. Alasannya, kalau memang silsilah ditarik ke atas, mereka sepupuan, di mana Yahudi putra Yakub, putra Ishak, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara Nabi Muhammad SAW garis silsilahnya dari Ismail, saudara saya dengan Ishak dari Ibrahim alaihissalam. Yang menarik di sini, pernyataan ini kami utip dari obrolan internal sesama habaib dalam akun TikTok yang kami kutip dari sebuah kanal YouTube. Obrolan selengkapnya akan kami tampilkan nanti agar kita semua, Anda para sahabat sekalian, bisa menilai sendiri apa yang dimaksud oleh Husain Bagil tersebut soal pernyataannya kemarin. Para sahabat sekalian, tampak dalam diskusi tersebut bukan hanya kita yang awam ini dibikin bingung dengan pernyataan Husain Bagil perihal Yahudi. Kemiripan DNA bukan ketersambungan nasab. Sejarah Yahudi dan Bani Israel
termasuk pernyataan yang menganggap bahwa orang yang membahas soal tes DNA benar-benar tidak berikatan dengan agama, dan orang yang ngotot mendesak tes DNA berarti berlepas tangan dengan syariat, karena syariat tidak membenarkan hal itu. Entah retorika apa yang sudah dibangun oleh Husain Ba'agil ini sebagai orang yang katanya memiliki kedekatan dengan Nahdlatul Ulama. Karena sebagaimana diketahui, keputusan Muktamar NU ke-31 pada tahun 2004 silam tentang Bahsul Masail Al-Diniyah Al-Waqi'iyah, penetasan nasab atau keturunan berdasarkan tes deoksiribonukleik asid atau DNA dapat dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab atau menetapkan keturunan sebagaimana al-qiyafah. Tepatnya, tes DNA bisa dilakukan untuk menafikan ilhaqun nasab, tetapi belum tentu bisa dilakukan untuk menentukan ilhaqun nasab. Ada pernyataan yang kiranya penting untuk kita kritisi, karena tersirat adanya pembenaran bahwa nasab Ba'alawi memang keturunan Rasulullah. Namun terlihat adanya narasi pembelokan logika oleh Husain Ba'agil ini. Tak hanya untuk memverifikasi bahwa nasab Ba'alawi memang otentik dzurriyyah Nabi, sekaligus menghantam kelompok atau terah klan lain yang justru sebagai dzurriyyah palsu. Tentu yang dituju oleh Husain Ba'agil ini adalah keturunan atau Bani Wali Songo yang faktanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan mayoritasnya dari jalur silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Didukung kitab nasab, ada pengakuan dari nakobah kredibel internasional, termasuk beberapa yang telah melakukan tes DNA dan terbukti memiliki kode DNA yang sama dengan jalur dari Al-Jilani Al-Hasani. Perhatikan pernyataan Husain Ba'agil yang ini. Jadi kalau ada yang mengatakan para peneliti ahli genetik yang mengatakan ada kemiripan antara genetiknya Habaib dengan genetiknya Yahudi kok mirip, Ana benarkan itu. Karena memang kalau ditarik ke atas, mereka itu sepupuan, pasti mirip. Justru kalau nggak mirip malah palsu. Nah, kalimat inilah yang kita pertanyakan. Justru kalau nggak mirip malah palsu. Jadi kalau ada orang mengatakan para peneliti ahli genetik yang mengatakan ada kemiripan antara genetiknya Habaib dengan genetiknya Yahudi itu kok mirip, Ana benarkan itu. Karena memang kalau ditarik ke atas, mereka itu sepupuan, pasti mirip. Kalau nggak mirip malah palsu. Apakah para sahabat sekalian sependapat dengan saya jika Husain Ba'agil ini dengan cerdik telah berusaha memperintir fakta? Ujung-ujungnya nanti yang benar-benar dzurriyyah Nabi, ya kelompok mereka, para Habaib Ba'alawi. Sedangkan yang dari terah Wali Songo, jalur silsilah Al-Jilani Al-Hasani, justru menurut mereka adalah dzurriyyah palsu. Tolong beri pencerahan buat saya yang bingung atas teori dari Husain Ba'agil ini. Kalau bisa, Anda para ahli atau pakar genetik, semoga Anda menyimak video ini, khususnya untuk Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Wirahadiningrat, memberi penjelasan yang simpel dan gamblang, nggak jelimet dan muter-muter seperti narasi Husain Ba'agil ini. Karena kalau tidak, kita yang awam ini akan terjebak dalam framing sesat dan menyesatkan oleh komplotan Ba'alawi dengan retorika dan permainan kata yang cerdik, kalau tidak dikatakan licik, demi menyelamatkan klan mereka yang terancam punah. Pantas saja Gus Fuad Pleret belak-belakan mengungkapkan bagaimana Habib Husain Ba'agil ini sama saja dengan yang lain, yakni mayoritas habaib dari Ba'alawi yang mempleset-plesetkan fakta, sains, dan tesis ilmiah, terutama terkait nasab. Narasi mereka senada dan seirama, yakni bagaimana caranya agar umat Islam di negeri ini tetap percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi yang paling absah.
Intinya, Husain Bagil ini adalah representasi dari mayoritas habaib Ba'alawi yang berkepentingan dengan pengakuan nasab sebagai dzurriyyah Nabi dan jelas-jelas tidak setuju dengan tes DNA alias menolak, atau dengan kata lain, ngeles sebisa-bisanya. Jangan sampai terjadi tes DNA bagi para habaib Ba'alawi. Jadi jelaskan kenapa mereka menolak. Karena ya, kalau sampai benar-benar terkonfirmasi DNA-nya nyambung ke Yahudi, tamatlah riwayat perhabiban di negeri ini. Para sahabat sekalian, hikmah dari polemik yang digulirkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ternyata sungguh luar biasa. Momen bersejarah ini seakan menjadi filter dan seleksi alam untuk melihat mana sesungguhnya Habib sejati dalam status fa'il sekaligus maf'ul, orang yang mencintai sekaligus dicintai, orang yang mencintai umat dan sekaligus umat juga mencintainya, bukan orang yang menuntut untuk dicintai, berkompetisi banyak-banyakan muhibin, namun ogah untuk mencintai umat dengan setulus hati. Disinilah akan terjadi seleksi alam, orang-orang yang berkoar nasab sebagai kemuliaan, bahkan menjadikannya sebagai alat mengejar dunia, materi, popularitas, dan politik dengan mencatut nama suci Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah akan terseleksi mereka yang sengaja menanggalkan gelar kemuliaan sebagai keturunan Nabi, bahkan menyembunyikannya dan lebih menonjolkan akhlak dan budi pekerti, ngemong dan mengayomi umat dengan tulus hati. Karena apa yang kita kritisi hari ini soal nasab habaib bukanlah karena didasari dengan unsur kebencian, apalagi iri dan hasad sebagaimana kerap mereka tuduhkan, tetapi ini adalah karena cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar nama mulia dan suci beliau tidak dinodai oleh para munafikun yang pandai bermain drama. Kata-kata indah dan sejuk layaknya nasionalis sejati dan heroik saat khotbah di mimbar-mimbar, ceramah di podium-podium, dan tausiah di kanal-kanal YouTube. Namun di belakang ada sisi gelap yang tersembunyi dan sengaja disembunyikan agar tidak diketahui umat. Namun tentu saja di antara mereka masih banyak para habaib yang memang tulus berdakwah, memperjuangkan umat dan NKRI, dan mereka adalah tetap mulia dan terhormat bukan karena nasab, namun karena perilaku dan akhlak mereka yang memang mulia. Bagi mereka itu, kita masih tetap menghormatinya dan selalu takzim kepada mereka. Para sahabat sekalian, untuk jadi bahan telaah kita bersama, mari kita simak saja diskusi selengkapnya para habaib, konco-konconya Husain Bagil mengenai DNA dan sejarah Yahudi. Ana mau tanya, antum ini ada gen Yahudi apa enggak? Gugu Blewo. Ada. Ana belum Ada. tes, jadi Ana belum tahu ada atau enggaknya. Saya positif berarti Enggak, hamil. kira-kira ada apa enggak? Kalau Ada. ada pasti asli. Sepertinya Ana Seperti asli. kalau Yahudian, nah, kayaknya alafu kuku. Kalau Yahudi kayaknya enggak, mungkin ke Bani Israel ya. Nah, mana enggak? Yang tahu sekarang ini, antum ada enggak? Kalau ada berarti asli, kalau enggak ada berarti palsu. Iya. Jadi harus dipastikan Yahudi, Mas ya. Iya. Saya mau tanya, 2019 karena itu Kan Bani Israel itu Bani Yahudi. Iya, Tuh, terus kenapa? Salah. Bani Israel itu dia itu satu kaum. Kalau Yahudi itu satu organisasi. Bukan agama Yahudi itu. Karena ini anak Iya. Boleh anak Bani bahasa. Israel itu termasuk dalam Yahudi. Iya. Boleh anak Salah. bahasa.
Salah. Oh, enggak, Silakan dulu saya. Habibana. Alafu Fikri. Nah, Gini. ini sebetulnya kan permasalahannya Seru. bukan di Yahudanya sebetulnya. Karena kalau Yahuda sendiri Betul, itu turunannya Nabi Ishak digelari seperti itu karena kaum yang taat sama. Gini loh. Cuma yang Antum ini terlalu jauh. Antum ini terlalu jauh. Asira dhisik, rungokno dhisik. Benar ya. Rungokno go. Anak kan bahas tes DNA ya. Ya, yuk. Antum kan membahas masalah tarikh. Yo. Antum bahas masalah tarikh. Anak bahas masalah tes DNA. Nah, tes DNA Terus? ini Bapak siapa sih pertama kali tes DNA itu? Itu ditemukan pada saat ada pemanggilan seluruh Yahudi untuk datang ke Israel. Di situ banyak orang-orang yang sudah casingnya berbeda-beda. Ada yang negro, ada yang mukanya kayak Arab, ada yang mukanya kayak Cina, ada muka semacam-macam. Mereka datang mengaku sebagai Yahudi semua. Maka muncullah yang namanya tes DNA itu. Itu sejarahnya. Oke. Ya. Nah, kemudian mereka tes ketika memang dilihat ada tes DNA, ada gen Yahudinya, maka dia diperbolehkan masuk ke Israel. Gitu. Satu poin ya. Poin kedua yang ana landasi yaitu apakah kita ada kemiripan dengan gen Yahudi? Maka jawabannya pasti ada. Nah, Nggak ngerti Terus kok ini. Far. Iya, kok nih gini Nggak ngerti. gini loh go. ini makanya Gini ini kan loh. belum selesai. Ini baru mukadimah. Sabar dulu, sabar lah. Ya go. Ini akan makan kambing ini jamaah ini, tidak sabar. Ini meneliti DNA-nya Yahudi. Bukan lagi iya. jamaah. Yahudi sudah dites sama Cek. Gini ya, Habaib. Ini tidak usah ruwet-ruwet kita ini ngeruwet nih. Yang jadi masalah Makanya. itu karena Gini loh. ngomong bentar Biar Koko biar ngomong dulu. Ente akhirnya Koko tidak mau lagi naik room. Anak tidak mau naik orang ini. Anak keluar nanti. Keluar Jangan. Kambul loh. Tapi anak Jangan. ya. Ibu Sin, anak titip Jangan, betul loh. Sekurang-kurangnya kita orang nantinya di hatinya antum, jangan menilai kita orang nanti sama kayak marahnya antum kepada Mak Dewa Mahesa itu. Apa itu main tak kenal anak? Iya, ojo kenal lebih antum, lebih kita orang kan meskipun kita orang salah, cinta itu kan tidak pernah hilang. Udah itu namanya baper itu kalau tadi itu. Benar. Iya. Gini loh. Gini loh. Anak ceritakan ya. Anak ceritakan dulu. Ya, anak ceritakan. Kebetulan anak dari keluarga akademisi kedokteran. Istri anak dokter. Ibu anak dokter, abah anak dokter. Ipar-ipar anak dokter, bahkan mereka adalah patologi anatomi. Masalah biogenetik mereka sangat paham sekali. Jadi tolong anak jangan dibantah dulu, anak akan jelaskan ke antum. Gitu ya. Oke, sepakat? Sepakat. Nah, Bakat. jadi di dalam DNA itu ada RNA, ada DNA, ada kaitannya sama sitoplasma sel dan lain sebagainya. Nah, anak berbicara di kalangan itu aja lah, nggak mau keluar dari itu jauh-jauh. Masalah tarikh segala macam itu ikhtilaf. Ini yang nyata yang bisa dibuktikan secara ilmiah aja. Intinya itu. Nah, Ana akan mendalami yang pertama, kalau habaib ketika dites DNA, orang yang jujur mengatakan kok ada kemiripan ya dengan gen Yahudi. Nah, nanti itu pembahasannya Amicek ini nanti yang akan menjelaskan masalah tarikhnya. Dengerin. Anak sumpah karena ngurukno gen-genan. Anak yang penting gennya manusia, alhamdulillah, dan muslim sudah. Gak usah masalah gen-gen. Kita rahat di sini, gak usah mau gen dinosaurus kayak apa.
Lazel. Anu. Spektasaurus. Din. Diam dulu Din, biar selesai dulu Din. Din, Gus Budin. Diam Biar selesai dulu. dulu. Soalnya kita orang juga Ilmu sama-sama ini. nggak tahu. Budin, Sekarang nih, ini Kiai lo yang ngomong kita- Budin. Ya, dan itu dia ke manusia gabun. Ente gennya manusia. Sudah, ini siapa? Paham Din. Cuma kita orang ini perlu referensi lain Din, supaya kita orang ini paham Din. Kita orang nggak pernah mempelajari ilmu kedokteran Din. Oh, Biar kita orang sama-sama paham. Iya. Iya. Jangan Budin, iya. jangan diputus dulu. ya, Biar kenapa? dah- Oke, lanjut. biar dah Oke, gagal lanjut. gagal paham. Iya. Bang Faihul, Ah. lanjut, siap. Nah, gitu. Juga. Ah. Jadi kalau antum tahu nanti kalimat akhirnya antum akan tersenyum dan bahagia bisa tidur nyenyak malam ini. Itu aja. Siap. Ya, terus go. Nah, jadi gini, poin yang pertama, ya kan, Ana ceritakan masalah bagaimana pertama kali orang itu tes DNA. Ana kan ceritakan ke antum. Mungkin ada yang tahu nggak? Kapan pertama kali tes DNA terjadi itu? Nggak ada yang tahu kan? Nah, Ana mau ceritakan sekarang. Ini ya. Nggak kepengen tahu itu soalnya. Loh, jangan nggak kepengen tahu. Ana dapat wasiat khusus. Ana dapat wasiat khusus dari Abu Yazin. Oh, nggak berani. Ta'alimu siyasah wa la yadkhulu fiha. Ya. Sebentar. Kita harus mengerti. Nah, jadi jangan dinilai kita ini kampungan nggak ngerti masalah seperti itu. Nah, jadi gini. Itu pertama kali ketika Israel berhasil membuat negara sendiri, maka ada perintah seluruh warga negara Israel diperintahkan untuk masuk ke Israel. Nah, seperti itu diperintahkan untuk masuk. Nah, di Tahun situ yang datang 1950 berarti ya? Orang berbagai paras ya. Orang berbagai paras yang datang, maka diadakanlah yang namanya tes DNA. Ketika diadakan tes DNA, banyak yang parasnya Yahudi tetapi nggak masuk gen, maka dia dibuang, dianggap bukan. Dan banyak yang parasnya orang-orang negro, bahkan orang-orang paras seperti mata sipit, dia dianggap Yahudi. Karena apa? DNA-nya cocok. Jadi ada di sana. Jadi mereka nggak melihat warna kulit, nggak melihat paras. Kalau ada gen Yahudi maka boleh masuk. Itu pertama kali. Nah, dikembangkan lagi, ada namanya operasi intelijen. Mereka orang-orang intelijen Yahudi masuk ke beberapa negara. Yang tertangkap di Suriah pada masa itu namanya Eli Cohen. Antum cek gitu, ada filmnya Eli Cohen. Eli Cohen itu masuk ke Suriah, yang hampir saja menjadi Menteri Pertahanan. Nah, akhirnya ketangkap karena apa? Karena membawa alat sadap yang ditangkap oleh tentara ada Suriah yang ingin menghancurkan Arab Spring pada saat itu. Nah, campur tangan untuk menghancurkan Arab. Nah, akhirnya dia nggak ngaku kalau dia sebagai agennya Mossad, agen Special Force-nya Israel namanya Mossad. Nah, akhirnya si Ali Cohen ini tertangkap, diinterogasi sampai disiksa. Dia nggak ngaku. Maka diadakan yang namanya tes DNA lagi. Itu yang pertama, yang kedua. Maka betul ketahuan ternyata tes DNA itu dia berasal dari Yahudi. Dia tetap tertangkap karena itu, bukan karena pengakuan, tetapi karena tes DNA-nya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga digunakan untuk masalah faraid. Kebetulan S3 Ana, doktoral Ana, itu meneliti masalah pembagian hak waris kompilasi di dalam ilmu Islam dan kenegaraan anak di luar nikah dan anak daripada hasil zina atau kawin silang, bagaimana pembagiannya. Kebetulan disertasi anak dipakai oleh Kanada saat ini. Anak bicara itu kepada antum. Nah, maka mereka tidak ada yang tahu karena di sana itu biasanya hanya kawin aja, nggak nikah. Terus bagaimana pembagian warisnya? Disitulah dimunculkan lagi namanya tes DNA. Jadi kalau ada orang membahas tes DNA, berarti bisa dikatakan bahwa dia benar-benar tidak ada ikatan dengan agama. Orang yang ngotot membuat tes DNA berarti dia berlepas tangan daripada hukum syariat. Karena syariat tidak membenarkan itu. Begitu.
Jadi pertama kali orang yang memunculkan tes DNA itu bukan dari orang Islam, dan bukan karena problemnya Islam, dan bukan juga ada kaitan dengan masalah akhirat, karena duniawi, karena perzinaan, karena gini. Nah, itu mereka munculkan DNA. Nah, seperti itu landasan awal ya. Nah, dengan landasan kemiripan habaib dengan Yahudi, ini membenarkan keautentikan bahwa memang habaib itu cucu Rasulullah. Kalau memang tidak ada kemiripan dengan gen Yahudi, berarti bukan habaib. Karena apa? Daripada gen Nabi Adam sampai saat ini itu bisa berubah-berubah tergantung makanan atau letak geografisnya. Letak geografis itu mempengaruhi. Makanan yang dikonsumsi itu mempengaruhi. Suhu wilayah mempengaruhi. Termasuk ibu yang melahirkan juga mempengaruhi. Seperti itu. Nah, kalau kita tarik ke atas, kok ada kemiripan ini antara habaib dengan Yahudi? Ya memang misanan, sepupunya kok. Justru itu membenarkan keautentikan bahwa memang habaib itu cucunya Rasulullah. Kalau nggak mirip, maka malah justru salah. Makanya orang-orang yang ahli ilmu DNA, bener. Ana tanya sama ikhwan Ana tanya sama anak-anak ini, sama ipar Ana, dia kan ahli pakar genetik semua di sini. Ana spill ya, tembak Ana ya. Jadi antum biar yakin, lihat ini ruang prakteknya, ini pakar. Ini satu rumah semuanya dokter semua. Satu rumah yang nggak dokter cuma Ana tok sendirian. Ipar Ana, saudara Ana, ibu Ana, bapak Ana semuanya dokter. Ngerti ilmu genetik semua di sini. Sera. Nah, intinya itulah. Intinya itu. Jadi kalau sampai ada orang mengatakan bahwa habaib itu, dimiripkan ini ternyata sama Yahudi, itu bahlul berarti. Aku ngomong sama mereka, ya itu bahlul, dengan pemikiran itu cuma hanya sampai di situ. Nah, gini Habib, Afwan. Justru itu keautentikannya malah betul. Nah, ini mari ya, Ana mau tanya ini apa? Kita tidak bicara orang berilmu ya. Kalau orang berilmu, mereka akan cari tahu dasarnya, mereka akan cari tahu beberapa hal untuk memastikan keputusan atau kesimpulan tersebut. Tapi seandainya ini Ana tanya ke orang awam ya, atau Muslim yang awam, kalau ditanya Yahudi itu positif atau negatif, kira-kira jawaban mereka apa? Orang awam ini klasifikasinya apa dulu? Ya mereka yang cuma mendengar, kalau kayak Habib Husin ini kan Masya Allah pemahaman sejarahnya Masya Allah. Nah cuma pertanyaan anak ini kalau, dan yang mendengar ini kan sedikit, enggak sama kita orang ini daya kita orang muji antum betul. Jadi kebanyakan dari kita ini kan banyak di sekitar kita orang-orang ini yang hanya mendengar dan ngambil kesimpulan. Nah kalau mereka mendengar Yahudi, kira-kira pemahaman mereka itu hal baik atau buruk kira-kira? Ana tanya lagi ke antum, klasifikasinya yang kita bicarakan ini siapa? Kebanyakan orang, mayoritas orang. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita berbicara di lingkungan akademisi atau mewadahi pikirannya orang. Gini Habis, yang ada di sini Habis, yang ada di sini aja. Kalau anak tanya sekarang gini, kalau anak tanya ke Habib Husin akan jawab, oh iya, tidak usah marah kita, karena kita ini misanan, ke atasnya itu masih ada misanan. Kalau kita bertanya kalau anak tanya sekarang gini, anak tanya ke Habib Din, Yahudi elek mana Din? Yahudi elek. Nah, ini Elek apanya? pemahaman kita Pemahaman tentang Yahudi. Ya. Makanya, anak kan mau tanya dulu, klasifikasinya yang dibahas itu apa? Akhlak kah? Wajahnya kah? Atau kecerdasannya? Pemahaman orang tentang kata Yahudi. Betul. Ya. Pemahaman Yahudi itu. klasifikasinya Anak tahu, itu. antum berbicara secara namanya itu subjektif ya, bukan komprehensif. Anak tahu. Itunya Habib, maksudnya anak ini, kita ini kan kayak anak sering dengar ceramahnya Habib Husin. Tujuan kita ini kan menyelamatkan umat dari pemahaman yang salah, dari ngambil kesimpulan dan keputusan dengan ilmu yang sederhana. Gitu loh Habib.
Dan yang tersebar sekarang, kalau sekarang kita bicara gini, oh Habib itu darahnya sebetulnya mirip sama Yahudi. Oh iya benar, oh berarti Yahudi itu tidak begitu buruk. Berarti Habib ini yang masih ada turunan Israel sana. Kayak Bidin, mungkin Bidin Netanyahu namanya gitu loh Habib. Jadi maksudnya anak ini pemahaman kita itu kan berbeda-beda Habib. Karena anak ya sebagai pendakwah kecil yang berdakwah dengan masyarakat di bawah ini, anak melihat orang-orang ini gampang menerima kabar dan langsung ambil kesimpulan tanpa bertanya, lalu merubah sikap dan sifat mereka, bahkan jalan kehidupan mereka. Nah mungkin kalau kayak tadi Habib Husin jelaskan ke kita yang di sini, senang kita. Anak kan disuruh mewadahi lingkungan antum kan gitu. Loh, bukan. Berarti berarti kalau itu berarti apa namanya? Tidak luas ini, bukan Habib, bukan lingkungan antum, mungkin orang-orang hebat. Nah, tetapi kan kita berbicara sesuai apa yang ada di hadapan kita. Yang jadi masalah ini ini kayak katanya Kiai ini. Yang jadi masalah itu mereka ngoceh-ngoceh di publik dan tidak semua orang ngerti. Betul. Kita tidak tahu tentang sejarah Yahudi, Nasrani yang sebenarnya. Anak meskipun kita orang ini bodoh karena pernah baca sejarahnya tentang Injil yang asli dulu, dan begini ya, pemahaman Anak mau tanya ya, mau tanya ke antum ya, ini yang dibahas kan DNA. Bukan Habib, kita orang ini kalau anak ya mohon maaf, kalau seandainya emang kita orang mohon maaf, kalau anak pribadi kayak seperti Habib Bidin tadi, meskipun jawabannya guyon, arahnya beliau itu ke wis lapo bahasiku. Toh tadi Habib Husin sudah nyampaikan DNA itu tidak ada urusan sama syariat. Anak pribadi emang tidak ngurusi itu, meskipun harus ada dari kalangan kita yang memahami itu. Tetapi yang pengen kita bahas di grup yang rahat ini, ayo rek, ya apa iki? Ya apa ini? Umat ini sudah salah paham. Umat ini banyak salah mengartikan gitu loh. Oke. Ana sederhanakan ya pembahasannya ya. Ana sederhanakan gini lah. Kita lagi berbicara soal mobil, gitu ya. Ini kita sederhanakan ya dalam bentuk alur pikir ya. Ana sederhanakan. Orang berbicara mobil, ya kan? Mobil ini made in mana kan begitu ya. Nah, tiba-tiba seseorang tuh nyeletuk membahas masalah modul atau ECU, Electronic Control Unit. Nah, yang dibahas ini bukan fisik mobil tetapi Electronic Control Unitnya atau modul. Nah, berarti kan kita membahas masalah IT-nya kan gitu. Masalah IT. Nah, ketika kita membahas masalah IT jangan ditarik masalah fisik atau bentuk atau lampu atau ban, enggak. Karena berbicara masalah modul. Ini kan garis besarnya kan DNA atau modul sebuah mobil. Di modul itu ada beberapa perangkat ya. Perangkatnya modul itu kan banyak. Bagaimana bahan timahnya, bagaimana bahan kabelnya atau elemen yang digunakan. Ini kan bahas masalah itu. Paham. Kita orang tanya ke antum Habib. Anak tanya. Sekarang pertanyaannya satu, perlu enggak kita orang makna ini tes DNA? Tidak perlu. Ya, tanya kalau ya Pak, perlu enggak? Kan simpel itu, perlu enggak kita aja tes DNA? Begini. Loh, kita ringkas aja, kita perlu enggak tes DNA? Begini, Ana tidak akan berfatwa, atau Ana tidak akan berbicara, karena apa yang Ana sampaikan pasti akan membuat orang itu akan mendiskusikan kembali dan akan kenapa kalau ya, kenapa kalau benar, kenapa kalau enggak penting, kenapa kalau penting. Nah, itu yang akan anak bongkar ya gitu. Anak mau ngomong satu coba. Ya, betul. Kalau kita membahas ini kan kita sudah masuk pembahasan masalah DNA ya kan. Ada salah satu orang yang mengeluarkan omongan, yang mana omongan itu dia bilang bahwa Sayyidil Habib Umar bin Hafid ini dibilang katanya dia ini masih nyambung darahnya seperti darahnya Yahudi. Sekarang anak tanya dari salah satu yang anggota yang ada di Komal ini ya kan, seperti kayak Habib Jack. Bentar. Yang ngomong darahnya menyambung sama Yahudi itu siapa? Yang ngomong darahnya menyambung.
yang ngomong darahnya menyambung ke Yahudi itu siapa? Kemiripan, bahasa itu kemiripan. Mirip. Mirip. Anda Mirip, ini beda jangan nyambung. Gini wes, Iya. gini wes. Kita ringkaskan lagi. Kita buka topik. Bentar, Jack. Kita buka topik Jack. baru aja wes. Biar manfaat. Sebentar, Jack. Belum Anak mau tuntas. tanyakan soalnya alafu Iya. aku, alafu. Siap Habib. Anak pribadi, anak nggak setuju dengan pendapat itu karena yang kita tahu, Sayyidil Habib Umar ini adalah salah satu panutan yang kita ikuti sampai saat ini. Anak flashback Iya, ya. Anak flashback ya. Ya. Apakah Anak flashback apa yang anak sampaikan? Sebentar. Al-afu ya akhi. Iya. Anak Apakah flashback. Apakah Anak antum flashback, setuju dengan pendapat itu ya Kuku? Makanya anak flashback ya. Anak flashback Nah. lagi ya. Untuk menjadi landasan. Orang yang membahas tes DNA biasanya mereka yang menyelisih syariat. Nah, gimana gua? Orang yang membahas DNA itu orang yang menyelisih aturan syariat. Iya, Biasanya dia bermasalah. Sebentar. Makanya kan kita tadi kan Koko bicara panjang lebar. Ini maksudnya anak tuh gini loh. Kalau anak pribadi anak nangkep apa yang disampaikan Koko ya. Koko tadi nyampaikan Koko tidak setuju dengan tes DNA karena ada sesuai syariat. Itu satu poinnya. Nah, yang kedua, kita orang ini di sini Koko, mungkin antum lebih figur di publik daripada kita yang ada di sini. Kita kan berharap ada satu orang public figure dari kita ini yang bisa menenangkan pemikiran keadaan umat dalam ambil keputusan. Apa itu? Tentang tadi itu yang Ana bilang tadi tentang Yahudi itu menurut pemahaman banyak orang. Kita bicara awam spesifikasinya seperti apa? Ana sudah. Kalau Ana ditanya Yahudi, meskipun Ana tahu sejarah itu Yahudi jelek sekarang. Nah kalau kita dibilang jangankan sama. Kalau ada yang bilang cara kita sama, Inilah nggak ada yang royok di sini, tidak ada yang royok kita. ini muncul Lagi diskus, kita di ini sini, lagi diskusi. diskus. Azrul. ini beliau ini saudara-saudara Ana, ini saudara kandung Ana semua di sini. Ayal ini. Tidak ada yang keroyok. Nah, ini diskusi buat Ini kalian. adik-adik Ana, kakak-kakak Ana di sini nih. Anak Ini pribadi, adik-adik anak cinta, kakak-kakak Ana. anak Makanya cinta sama ada di dalam agama itu namanya ada bahtul matail. Iya, Nah, Diskusi itu penting, diskusi itu penting mayan ini. Pak, di kick wae tapping mayan Pak di tapping apa di kick wae. Biar aja nggak apa-apa, biar aja. Biarin aja, biar Nggak apa-apa. mereka berpendapat, Jack. Ini, Oh, nggak iya wes. apa-apa. Jadi gini loh Habib Husin, seperti katanya ini kita di sini sharing ya, kita sharing dewasa ya. Kuku. Koko. Iya, Dok. Wong Fai Hung. Ya, Lagi iya. Wong Fai Hung. Ah, Aku melok emosi kita mbak aku. enggak, kita orang ini Sabar. Tambah tahun belo iki Pak. kontrol Tahun B, belo iki kontrol iki. but, kontrol but. Kepala boleh dingin tapi burit kepala boleh panas tapi burit harus dingin. Ya, Iya. Mana rokoknya Ana ini? Mana rokoknya? Kepala Ana? Ini malam Panas, Jumat, rokok ini itu malam harus Jumat panas. nih. Kalau rokoknya nggak Panas belum pada masuk kamar malam Jumat nih. Iya. Pinter ini, pinter ini. Ini udah jelas yang di sini Rokok ini mana, ya mana? jelas. Harinya pada libur semua, makanya topsan, ketik topsan. Pinter dong. Pinter. Wong Fai Hung. Sik, Wong Fai Hung kok dadi pinter saiki yo. Iso terawang ya? Ojo jadi terawang nih. Iya, Wong Fai Hung. Lanjut. Wong Fai Hung tadi mengatakan kita di room ini Harim ini rata-rata sekarang lagi berhalangan. Kok bisa tahu rata-rata? Masya Allah, luar biasa. Mungkin barengan. Lanjut. Anda. Bentar lagi Boleh naik kan? Bentar lagi naik. Anak boleh lanjut. Boleh. Lanjut kok. Lanjut. Nah, makanya disinilah kita ini kan beda-beda ya, beda-beda apa yang kita hadapi ya. Apa yang kita hadapi, media dimensi kita berbeda-beda. Nah, sampai akhirnya mengatakan kalimunas biqadri uqulihim kan gitu ya. Nah, berbicara kepada seseorang itu tergantung daripada siapa kita berbicara. Dan Ana itu menjawab
kepada orang-orang yang sudah ada penyebutan kata-kata ECU tadi itu, Electronic Control Unit ya, kalau di dalam sebuah mobil, atau dibahas masalah modul kan begitu. Ini kan ada spek data ya, spek data yang muncul ya, spek data yang muncul dan kode-kode data yang muncul kan berbicara itu. Ya betul ya. Nah, ini kita berbicara spek data, kemudian ada kode-kode data, kode-kode genetik. Nah, jadi tidak ada pembahasan masalah pembenaran tarikh dan lain sebagainya. Bukan domain anak berbicara itu. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, para peneliti ahli genetik yang mengatakan ada kemiripan antara genetiknya Habaib dengan genetiknya Yahudi, itu kok mirip? Ana benarkan itu. Karena memang kalau ditarik ke atas, mereka itu sepupuan. Nah, nanti Mr. Jack yang akan menjelaskan bagaimana tarikhnya, menyambungnya Sayyidina Adnan sampai kepada Sayyidina Ismail, sampai kepada Sayyidina Ibrahim. Sedangkan dari Yahudi ketemu kepada Sayyidina Ishak dan turun. Nah, begitu ya. Untuk masalah penjabaran nasabnya silakan antum uraikan lah nanti. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, ini kok mirip ya, ternyata gen Yahudi sama gennya Habaib ini kok mirip ya. Ya memang bagaimana nggak mirip? Bapak-bapak mereka itu nyambung hingga sampai ke Nabiullah Ibrahim. Pasti mirip. Kalau nggak mirip malah palsu. Berarti lebih aksa langsung ke Nabi Adam enak ya. Kan satu itu. Gini Beb. Ini, jadi ini mungkin yang dengarkan ini kan banyak dari warganet suka dengerin nih. Jadi dia akan membuat satu penelitian lagi. Kita ambil sampel darah, kemiripannya di mana, di tahun berapa, terus diletak geografis sebelah mana, itu kan ada. Tercampurnya di mana, terputusnya di mana. Makanya kalau ketika anak ngomong ini, orang-orang ingin menyudutkan porak-poranda, mereka stres semua ini. Ketika anak mengatakan ya benar, memang mirip, stres semua mereka. Wah, ini ngamuk-ngamuk kan. Ini orang yang ingin menyudutkan Habaib kan pada marah semua sekarang. Bubar semua. Di sisi lain, orang yang nggak paham omongan anak dianggap adalah mengonek-konekkan antara Habaib dengan Yahudi. Nah, jadi memang di sini ada pertentangan pemahaman tergantung daripada pengalaman hidup dan ilmu yang dia miliki. Pengalaman hidup, kalau ilmu yang dimiliki adalah orang dokter maka membenarkan, atau orang yang ahli genetik maka membenarkan apa yang anak ucapkan. Tapi kalau orang nggak ngerti ilmu genetik, nggak ngerti bil kinayah, bil isyarah, ya. Apa namanya? Koko, ini kan yang sedang ramai sekarang, ada orang ya orang ya, tapi ada atau orang atau bukan itu yang mengomentari tentang Habib Umar bin Hafid itu, menurut pandangannya Koko ya apa? Buat player. Iya. Nggak usah disebutkan lah namanya. Oh, itu kan bukan torikoh kita menyebutkan nama. Kalau sikap kita, ini sikapnya Habib Umar, mendoakan, dikasihani. Semoga dapat hidayah, semoga dapat petunjuk. Karena orang yang harus dikasihani itu bukan orang yang di masjid. Orang yang dirahmati itu bukan hanya orang yang di masjid ta'lim. Bukan gitu Koko, bukan gitu pertanyaannya. Maksudnya anak ini apa yang dia sampaikan itu kan ranahnya tidak sama seperti penjelasannya Koko. Penjelasannya Koko sama yang disampaikan orang itu kan berbeda. Ini orang kan langsung mukul kepada Yahudinya. Makanya anak bertegas ya, sikap kita terhadap fulan itu bagaimana gitu kan? Bukan sikap kita terhadap fulan. Anak seperti Koko tadi bilang, karena meskipun tidak bisa dibilang apa namanya, kita orang berusaha lah untuk menjadi yang dicintai dan mencintai Habib Umar bin Hafid. Tetapi apa maksud anak itu untuk orang-orang yang mendengar. Kalau untuk kita kan seperti Koko bilang tadi, kita doakan, kita kasihani, karena Habib juga pernah nyampaikan kalau ada orang kebakaran jangan kita caci maki, kita harus doakan, kalau enggak kita bantu madamkan apinya. Cuma permasalahannya ini
sekarang cara kita untuk umat ini supaya tidak salah dalam menafsirkan, karena sudah kesimpulan dan pemahaman umat ini kemana-mana sekarang ini, itu ya apakah publik figur seperti Koko dan para habaib yang punya nama ini berbicara di hadapan publik apa ya apa ya? Gini aja, si Fulan itu suruh buat pengajian, terus kita buat pengajian lebih rame mana? Oh iya Go, enggak loh, maksudnya anak kan bukan masalah ramenya pengajian kan, barokah ndaknya kita orang enggak tahu. Enggak, maksudnya anak itu sikap kita ini bagaimana kepada umat gitu loh Go, umat-umat yang mereka mungkin belum dalam jalan mencintai. Umat tanyanya gini, umat tanyanya di media publik iya, atau tanya di media tertutup? Bukan, sikap kita nih loh, bikin penjelasan seperti Koko tadi itu harus atau ya apa harusnya. Kalau Kita ini kan perintahnya bingung Sayyidil sekarang. Habib, perintah Sayyidil Habib diam. Oh, ya sudah Perintahnya berarti Sayyidil Habib diam. Tapi kalau yang kita bahas ini adalah itu kan sudah melebar ya. Anak kan membahas di sini apa sih yang dimaksud tes DNA itu? Nah, Apa sih sejarahnya tes DNA itu? Yang kita bahas itu. Bukan melebar kemana-mana. Antum yang lebarkan tadi. Go, Afwan Go. Jadi gini Go, kalau kita mau bicarakan tentang kita punya darah ini masih bersambung dengan Yahudi. Kalau anak rasa, kalau anak pribadi gitu ya, Yahudi ini kan itu setelah Siapa yang bilang darah menyambung? tes DNA. Siapa yang bilang menyambung? Loh, makanya yang bilang menyambung itu siapa? Anak bilang. Nggak ada yang bilang nyambung, siapa? Nggak ada. Nggak ada Anak salah paham aja. Anak salah paham. Ya, Artinya gimana, penjelasannya kok ya Budin silakan Budin. Kok ada kemiripan? Oh ya, khair ya lafu. Mute. Ada kemiripan dengan Yahudi ya kan? Iya. Nah, sekarang anak tanya, alafu nih anak tanya nih. Bukan berarti anak mau debat antum, enggak anak tanya nih. Oh, Apakah debat. Yahudi itu ada setelah adanya Bani Israel? Apakah ada sebelum adanya Bani Israel? Soalnya yang anak tahu sebelum adanya Yahudi itu adalah Bani Israel. Kalau kita sambungkan dengan darah Yahudi, iya kan? Kalau kita dibilang mirip dengan darah Yahudi, artinya Yahudi ini kan keluar dia dari Bani Israel. Keluar dia dari ajarannya Bani Israel. Kan begitu Gu. Kalau kita bilang kita punya kemiripan dengan darahnya Nabi Ishak, bolehlah. Karena Nabi Ishak dengan Nabi Ismail ini kan satu saudara dia.